Dasar istri serakah. Suara bentakan itu menggema memenuhi ruang rapat kecil di dalam toko material milik suamiku. Puluhan pasang mata langsung tertuju kepadaku. Beberapa pegawai menundukkan kepala. Sebagian lainnya saling berpandangan, seolah tidak tahu harus memihak siapa. Aku berdiri mematung sambil menggenggam sebuah flash disk. Di hadapanku berdiri ibu mertuaku, Bu Ningsih, dengan wajah merah padam. Kamu tega mengusir adik iparmu sendiri hanya karena takut warisan keluarga jatuh ke dia. Aku nggak pernah menyangka kamu setamak ini, Dian. Ucapan itu langsung disambut anggukan beberapa saudara suamiku. Iya. Rio cuma numpang bantu usaha keluarga. Harusnya kamu bersyukur ada yang mau bantu. Suamiku, hanya berdiri beberapa langkah dariku. Tatapannya kosong. Ia tidak membelaku. Tidak juga menghentikan semua tuduhan yang terus mengarah kepadaku. Aku tersenyum tipis. Bukan karena senang, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Di ruangan itu, tidak ada seorang pun yang ingin mendengar penjelasanku. Mereka sudah lebih dulu memutuskan bahwa akulah penjahatnya. Aku menatap satu persatu wajah mereka, lalu berkata pelan, "Kalau memang menurut kalian aku istri yang serakah, setidaknya dengarkan dulu rekaman ini sampai selesai." Aku mengangkat flash disk di tanganku. Dalam sekejap, ruangan yang sejak tadi dipenuhi teriakan mendadak sunyi. Namaku Dian Prameswari. Usiaku 33 tahun. Selama hampir 9 tahun menikah dengan Bagas, aku selalu percaya bahwa rumah tangga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak pernah kuanggap sebagai sesuatu yang bisa dibeli. Aku bekerja sebagai auditor forensik di sebuah kantor konsultan bisnis di Bandung. Pekerjaanku setiap hari adalah mencari kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan, menemukan transaksi yang disembunyikan, dan membuktikan kecurangan menggunakan data. Mungkin karena itulah aku terbiasa berpikir dengan kepala dingin. Aku tidak mudah percaya gosip. Aku lebih percaya bukti. Sedangkan Bagas, ia adalah pemilik toko material sinar utama yang dirintis almarhum ayahnya lebih dari 20 tahun lalu. Bagas bukan orang yang pandai berbicara. Ia sederhana, jujur, rajin bekerja. Justru sifat itulah yang dulu membuatku jatuh hati. Selama bertahun-tahun, kami hidup tenang. Aku tidak pernah ikut campur mengelola toko. Sesekali aku hanya membantu membuat laporan keuangan agar pencatatan lebih rapi. Selebihnya, semua dijalankan Bagas bersama para pegawai lama yang sudah bekerja sejak zaman mertuaku masih aktif. Hidup kami memang tidak mewah, namun cukup. Sampai akhirnya, seseorang datang dan mengubah semuanya. Suatu minggu pagi, Bagas pulang lebih awal dari rumah ibunya. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Iya. Aku mau ngomong sesuatu. Aku mematikan televisi. Ada apa? Bagas duduk di hadapanku. Rio mau tinggal sama kita dulu. Aku mengernyit. Rio? Iya. Rio adalah adik kandung Bagas. Usianya 5 tahun lebih muda. Selama ini ia sering berpindah-pindah pekerjaan. Pernah menjadi sales, membuka usaha kecil, bahkan sempat merantau keluar kota. Namun tidak ada yang bertahan lama. Kenapa harus tinggal di sini? Bagas menghela napas. Kontrak rumahnya habis. Katanya lagi cari pekerjaan baru. Aku terdiam beberapa saat. Kalau hanya menumpang sementara, sebenarnya aku tidak keberatan. Tetapi ada satu hal yang mengganjal. Berapa lama? Bagas menggaruk pelan belakang lehernya. Nggak tahu. Ya, sampai dia bisa mandiri lagi. Jawaban itu membuatku sedikit tidak nyaman. Bukannya lebih baik kita bicarakan dulu sama-sama? Bagas tersenyum tipis. Aku sudah telanjur bilang boleh. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa, hatiku langsung merasa tidak enak. Keputusan itu sudah dibuat. Aku hanya diberitahu setelah semuanya selesai. 2 hari kemudian, Rio datang membawa 3 koper besar. Wajahnya penuh senyum. Makasih ya, Mas. Makasih juga, Mbak Dian. Maaf ngerepotin. Aku membalas senyum sewajarnya. Nggak apa-apa. Asal sama-sama menjaga kenyamanan. Rio langsung mengangguk. Tenang aja. Aku cuma sebentar kok. Kalimat yang belakangan ku sadari adalah kebohongan pertamanya. Minggu pertama, semuanya terlihat baik-baik saja.
Rio ikut membantu membersihkan rumah. Sesekali membeli sarapan. Bahkan beberapa kali memasak makan malam. Bu Ningsih juga beberapa kali meneleponku. Nah gitu, Dian. Namanya keluarga harus saling bantu. Aku hanya menjawab singkat. Iya, Bu. Aku benar-benar ingin percaya bahwa semua akan berjalan baik. Sampai suatu malam, saat kami sedang makan bersama, Rio tiba-tiba berkata, Mas. Iya. Daripada aku nganggur. Gimana kalau aku bantu di toko aja? Bagas langsung terlihat antusias. Wah, boleh juga. Lumayan. Aku memang lagi butuh orang. Aku yang sedang mengambil lauk perlahan menghentikan gerakanku. Bagas. Iya. Sudah dipikirkan. Bagas tersenyum. Rio keluarga sendiri. Lagian daripada cari orang luar. Rio ikut menimpali. Aku nggak minta gaji besar kok. Yang penting bisa belajar. Aku menatap Bagas. Kalau memang mau bekerja, sebaiknya tetap ada pembagian tugas yang jelas. Rio tertawa kecil. Mbak Dian serius banget. Aku ikut tersenyum. Bukan serius. Cuma supaya nanti tidak terjadi salah paham. Bagas mengangguk. Iya. Nanti kita atur. Namun kenyataannya, tidak ada satupun yang diatur. Seminggu kemudian, Rio sudah memiliki kunci toko. 2 minggu kemudian, ia mulai ikut bertemu supplier. Dan tanpa pernah berdiskusi denganku, Bagas mulai menyerahkan semakin banyak urusan toko kepada adiknya. Saat itu aku belum tahu bahwa keputusan sederhana di meja makan malam itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangga kami. Seminggu setelah Rio mulai membantu di toko, suasana usaha milik Bagas berubah jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Rio datang lebih pagi daripada pegawai lain. Ia berkeliling gudang sambil membawa buku catatan. Sesekali bertanya kepada Pak Yusuf, kepala gudang yang sudah bekerja hampir 18 tahun. Pak, stok besi ringan paling laris yang mana? Pak Yusuf menjawab sabar. Yang ukuran 6 meter. Pak Rio. Rio mengangguk sambil mencatat. Hari berikutnya ia bertanya kepada kasir. Laporan penjualan harian biasanya disimpan di mana? Lalu kepada bagian pembelian. Supplier utama kita siapa saja? Semua menganggap itu wajar. Bagaimanapun juga, Rio sedang belajar mengelola toko. Aku pun berpikir demikian. Sampai akhirnya ia mulai melakukan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi wewenangnya. Suatu sore Bagas pulang dengan wajah bersemangat. Dian. Iya. Aku rasa keputusan ngajak Rio ke toko memang tepat. Aku tersenyum kecil. Kenapa? Dia cepat belajar. Bahkan sudah kasih beberapa ide. Ide apa? Bagas duduk di sampingku. Katanya sistem pembelian kita terlalu ribet. Terus, supplier akan disederhanakan. Aku langsung menoleh. Maksudnya? Katanya cukup kerja sama-sama beberapa supplier besar aja. Supaya harganya lebih murah. Aku mengangguk pelan. Secara teori, usulan itu memang terdengar masuk akal. Tapi sudah dibandingkan kualitas dan pembayarannya. Bagas tampak berpikir. Belum sedetail itu. Rio bilang nanti dia yang urus. Jawaban itu membuatku mulai merasa tidak nyaman. Bagas. HM. Usaha ini dibangun bertahun-tahun. Jangan mengubah sistem terlalu cepat. Bagas tersenyum menenangkan. Tenang aja. Rio cuma membantu. Kalimat itu kembali membuatku diam. Cuma membantu. Aku berharap memang hanya sebatas itu. Beberapa hari kemudian aku mampir ke toko sepulang kerja. Niatku hanya mengantarkan bekal makan malam untuk Bagas. Namun saat memasuki ruang administrasi, suasananya terasa berbeda. Pak Yusuf sedang berdiri di depan meja Rio. Iya, Pak Rio. Nanti saya kerjakan. Aku berhenti melangkah. Pak Yusuf biasanya hanya melapor kepada Bagas. Kenapa sekarang kepada Rio? Begitu melihatku datang, Pak Yusuf langsung tersenyum canggung. Bu Dian. Aku membalas senyum. Pak Bagas di mana? Di belakang sama supplier. Aku mengangguk. Saat berjalan menuju ruang belakang, aku melihat Rio sedang memeriksa beberapa map laporan. Di depannya terdapat stempel toko.
Beberapa dokumen bahkan sudah ditandatangani olehnya. Mbak. Rio tersenyum lebar. Mampir. Iya. Bagas lagi di mana? Lagi ngobrol sama supplier. Aku melirik dokumen di mejanya. Itu apa? Oh. Laporan pembelian. Sekalian aku cek. Aku tidak berkata apa-apa. Namun dalam hati muncul pertanyaan. Sejak kapan Rio berhak memeriksa seluruh dokumen perusahaan? Malam harinya, aku menanyakan hal itu kepada Bagas. Mas. Iya. Rio sekarang sudah pegang laporan pembelian. Bagas mengangguk santai. Iya. Biar aku nggak terlalu capek. Dia juga sudah pegang supplier. Iya. Kasihan juga kalau cuma disuruh angkat barang. Aku menarik napas pelan. Bagas. Semua itu keputusanmu. Iya. Kamu percaya sama dia? Bagas tersenyum. Dia adikku. Aku percaya. Aku tidak melanjutkan pembicaraan. Bukan karena setuju, tetapi karena tahu, semakin diperdebatkan, Bagas justru akan menganggap aku tidak menyukai adiknya. 2 minggu berlalu. Perubahan semakin terasa. Rio mulai membuat grup WhatsApp baru khusus pegawai toko. Yang mengejutkan, Bagas menjadikan Rio sebagai admin utama. Pak Yusuf tanpa sengaja memperlihatkan grup itu kepadaku ketika aku sedang membantu mencetak laporan. Aku membaca sekilas isi pesannya. Mulai sekarang semua izin, pembelian, dan laporan stok dikirim ke saya dulu. Aku mengangkat kepala. Pak Yusuf. Iya, Bu. Pak Bagas yang bilang begitu. Pak Yusuf tampak ragu. Pak Rio yang menyampaikan. Katanya atas persetujuan Pak Bagas. Aku mengangguk pelan. Namun aku memilih memastikan sendiri. Malam itu aku memperlihatkan isi grup kepada Bagas. Mas. Kamu yang minta semua pegawai lapor ke Rio. Bagas membaca pesan itu beberapa detik. Oh iya. Aku yang suruh. Kenapa? Supaya pekerjaannya terbagi. Lagian Rio kan setiap hari di toko. Aku menatap suamiku cukup lama. Lalu kamu? Aku tetap mengawasi. Tapi sekarang lebih banyak di lapangan. Aku mulai memahami arah perubahan itu. Sedikit demi sedikit, Bagas sedang menyerahkan kendali operasional kepada adiknya, tanpa benar-benar menyadarinya. Seminggu kemudian, perubahan yang lebih mengejutkan terjadi. Saat makan malam, Rio berkata sambil tersenyum, Mas, aku kepikiran sesuatu. Apa? Gimana kalau sistem keuangan juga dibuat lebih sederhana? Aku langsung meletakkan sendok. Maksudnya? Rio menoleh kepadaku. Banyak pembayaran supplier masih manual. Harusnya cukup lewat satu rekening aja. Aku menjawab tenang. Kalau semua dipusatkan ke satu rekening memang lebih mudah. Tapi pengawasannya harus lebih ketat. Rio tertawa kecil. Nah itu. Aku siap bantu. Bagas mengangguk. Ide bagus. Aku kembali menatap suamiku. Bagas. Kamu yakin? Iya. Sekarang usaha makin besar. Kita nggak bisa pakai cara lama terus. Aku tidak lagi membantah. Entah kenapa, perasaanku semakin tidak enak. Sebagai auditor, aku terbiasa melihat pola. Dan pola yang sedang kulihat sekarang sangat berbahaya. Seseorang tidak mungkin langsung menguasai seluruh operasional dalam waktu singkat tanpa tujuan. Ia selalu memulai dari hal kecil. Membangun kepercayaan. Mengambil sedikit demi sedikit wewenang. Sampai akhirnya, semua orang lupa siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan malam itu, aku mulai memutuskan satu hal. Aku tidak akan ikut campur. Aku tidak akan berdebat. Aku hanya akan mengamati. Karena jika memang ada sesuatu yang disembunyikan Rio, cepat atau lambat, ia sendiri yang akan meninggalkan jejaknya. Sejak malam itu, aku berhenti memberi saran kepada Bagas. Bukan karena menyerah, melainkan karena aku sadar, setiap kali aku mengingatkan, jawabannya selalu sama. Rio cuma membantu. Dia keluarga sendiri. Aku percaya sama dia. Kalau seseorang sudah memutuskan untuk percaya tanpa mempertanyakan apapun, sebaik apapun penjelasan yang diberikan tidak akan ada gunanya. Jadi aku memilih cara lain. Mengamati. Hampir setiap sore sepulang kerja,
Aku mampir ke toko. Bukan untuk ikut mengurus operasional. Aku hanya menemani Bagas makan malam atau sekadar berbincang dengan pegawai lama. Dari obrolan-obrolan ringan itulah, aku mulai melihat perubahan yang tidak disadari Bagas. Pak Yusuf. Iya, Bu Dian. Kok sekarang gudang lebih sepi? Pak Yusuf tersenyum kaku. Barang sering langsung keluar, Bu. Bagus dong. Iya. Tapi... Beliau menghentikan ucapannya. Tapi apa? Pak Yusuf menoleh ke kanan dan kiri sebelum berbisik pelan. Nggak apa-apa, Bu. Saya mungkin salah lihat. Aku tidak memaksa. Namun sejak hari itu, wajah Pak Yusuf selalu terlihat gelisah. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Santi, kasir yang sudah bekerja hampir 8 tahun. Saat sedang membuat kopi di pantry kecil toko, ia tiba-tiba berkata pelan, Bu. Iya. Kalau saya cerita sesuatu, Ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Aku mengangguk. Apa? Santi terlihat ragu. Pak Rio sekarang sering minta laporan penjualan harian di foto. Memangnya kenapa? Biasanya kan langsung saya kasih ke Pak Bagas. Sekarang harus kirim dulu ke Pak Rio. Pak Bagas tahu. Katanya tahu. Aku kembali mengangguk. Masih belum ada yang benar-benar salah. Tetapi pola yang sama terus berulang. Semua informasi mulai berhenti di Rio terlebih dahulu. Baru setelah itu sampai kepada Bagas. Malam harinya, aku kembali bertanya kepada suamiku. Mas. HM. Rio sekarang pegang semua laporan. Bagas tetap fokus melihat televisi. Iya. Supaya lebih cepat. Kamu keberatan? Aku tersenyum tipis. Enggak. Cuma nanya. Bagas menggenggam tanganku. Dian. Aku tahu kamu khawatir. Tapi Rio lagi berubah. Kasih dia kesempatan. Aku membalas senyum itu. Iya. Dalam hati aku berkata, semoga benar dia berubah. 2 minggu kemudian, kejanggalan pertama akhirnya muncul. Hari itu aku sedang bekerja di kantor ketika ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik Pak Hendra, salah satu supplier besi yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan toko Bagas. Selamat siang, Bu Dian. Siang, Pak. Maaf ganggu. Nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Pak Hendra terdengar sedikit bingung. Saya cuma mau memastikan. Nomor rekening toko memang sudah ganti ya? Aku langsung menghentikan aktivitas mengetik. Rekening. Iya. Kemarin kami dapat pesan dari Pak Rio. Katanya mulai bulan ini pembayaran dan retur lewat rekening baru. Aku mengernyit. Sebentar, Pak. Rekening baru? Iya. Bukannya ibu yang biasanya membantu urusan administrasi? Aku menarik napas pelan. Pak. Nanti saya cek dulu ya. Oh baik. Saya cuma takut salah transfer. Telepon pun ditutup. Aku langsung membuka aplikasi pesan dan menghubungi Bagas. Mas, toko ganti rekening? Balasannya datang hampir 1 jam kemudian. Belum. Kenapa? Aku membaca jawabannya 2 kali. Belum. Lalu rekening baru yang dimaksud supplier itu apa? Malamnya aku sengaja datang ke toko. Begitu melihatku, Bagas langsung tersenyum. Kok kesini? Aku mau tanya sesuatu. Apa? Tadi supplier telepon. Mereka bilang ada rekening baru. Bagas tampak heran. Rekening baru? Iya. Aku juga nggak tahu. Saat itulah Rio keluar dari ruang belakang sambil membawa map. Ada apa? Bagas menjelaskan pertanyaanku. Rio tertawa kecil. Oh itu. Itu cuma rekening penampungan sementara. Aku dan Bagas sama-sama menatapnya. Penampungan. Rio mengangguk santai. Biar pembayaran supplier lebih cepat. Bagas langsung bertanya. Kok aku belum tahu? Rio tersenyum. Belum sempat jelasin. Lagian belum dipakai kok. Jawaban itu terdengar ringan. Namun aku melihat satu hal. Untuk pertama kalinya, Rio menjawab terlalu cepat. Seolah-olah penjelasan itu sudah disiapkan sebelumnya. Aku tidak membahasnya lagi. Tetapi malam itu, sebelum tidur, aku membuka kembali catatan kecil di ponselku.
Sudah lama aku memiliki kebiasaan mencatat setiap hal yang menurutku janggal. Bukan untuk mencari kesalahan. Hanya untuk mengingat. Aku menulis. Rio memegang laporan pegawai, Rio mengatur supplier, Rio meminta laporan penjualan lebih dulu. Muncul rekening baru yang tidak diketahui Bagas. 4 poin sederhana. Mungkin memang hanya kebetulan. Mungkin juga bukan. Sebagai auditor, aku selalu percaya satu hal. Kecurangan besar tidak pernah muncul sekaligus. Ia selalu dimulai dari perubahan kecil yang dianggap tidak penting oleh semua orang. Dan malam itu, aku mulai yakin. Perubahan-perubahan kecil itu sedang mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar. Tanpa kusadari, seseorang yang berdiri di balik jendela ruang kerja toko memperhatikan mobilku yang perlahan meninggalkan halaman. Orang itu adalah Rio. Ia tidak tersenyum, tidak melambaikan tangan. Ia hanya memandangi kepergianku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah, ia mulai sadar bahwa aku bukan lagi sekadar kakak ipar yang diam. Aku sedang memperhatikan setiap langkahnya. Aku tidak pernah menceritakan kecurigaanku kepada siapapun, termasuk kepada Bagas. Bukan karena tidak percaya kepadanya, tetapi karena aku tahu, tanpa bukti, semua ucapanku hanya akan terdengar seperti prasangka terhadap adiknya sendiri. Aku memilih menunggu, karena orang yang terlalu percaya diri biasanya akan melakukan kesalahan sendiri. Dan ternyata, aku tidak perlu menunggu terlalu lama. Hari Minggu siang, Bu Ningsih mengundang kami makan bersama di rumahnya. Katanya hanya acara keluarga biasa. Aku datang bersama Bagas tanpa firasat apapun. Di ruang makan sudah ada Rio, 2 orang kakak sepupu Bagas, serta beberapa kerabat dekat. Suasananya awalnya hangat. Mereka bercerita tentang pekerjaan, anak-anak, hingga rencana liburan. Sampai Bu Ningsih tiba-tiba membuka pembicaraan. Rio sekarang hebat ya? Semua langsung menoleh. Baru beberapa minggu di toko, tapi sudah banyak perubahan. Rio tersenyum malu. Ah, ibu bisa aja. Bu Ningsih melanjutkan. Bagas juga sekarang lebih santai. Nggak capek kayak dulu. Bagas mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Rio memang banyak membantu. Aku hanya diam sambil menyendok sup ke mangkuku. Belum sempat aku menyuap makanan, Bu Ningsih kembali berbicara. Kalau semua orang di rumah ini saling mendukung, usaha keluarga pasti makin maju. Aku merasa kalimat itu ditujukan kepadaku. Benar saja. Beberapa detik kemudian beliau menoleh. Dian. Iya, Bu. Ibu dengar kamu masih sering mempertanyakan kerjaan Rio. Aku meletakkan sendok perlahan. Siapa yang bilang begitu? Rio buru-buru menggeleng. Bukan aku loh, Mbak. Aku cuma cerita kalau Mbak sering nanya soal toko. Aku memandang Rio beberapa saat. Aku memang pernah bertanya. Tetapi hanya kepada Bagas. Bukan kepada Rio. Lalu dari mana ibunya bisa tahu isi percakapan kami? Bu Ningsih kembali bersuara. Sebenarnya ibu sedih. Kenapa, Bu? Kamu itu terlalu curiga sama keluarga sendiri. Aku tersenyum tipis. Aku cuma bertanya. Karena aku peduli sama usaha Mas Bagas. Beliau langsung menghela napas. Kalau semua dipertanyakan terus, Rio jadi nggak enak kerja. Suasana meja makan perlahan berubah canggung. Bagas hanya diam. Seperti biasa. Ia tidak membela siapapun. Aku mencoba mengakhiri pembicaraan. Bu. Aku nggak pernah melarang Rio membantu. Aku cuma berharap semua keputusan penting dibicarakan bersama. Rio langsung tertawa kecil. Mbak. Aku kan cuma pegawai. Mana mungkin berani ambil keputusan. Kalimat itu terdengar sangat rendah hati. Kalau aku tidak melihat sendiri bagaimana semua pegawai kini melapor kepadanya, mungkin aku juga akan mempercayainya. Bu Ningsih langsung mengangguk puas. Nah, dengar sendiri. Rio aja nggak pernah merasa punya kuasa. Aku memilih diam. Karena mulai sadar, percakapan ini bukan lagi mencari kebenaran, melainkan membentuk opini. Sepulang dari rumah Bu Ningsih, aku dan Bagas pulang dalam suasana hening. Baru setelah hampir sampai rumah, Bagas berkata, kamu jangan terlalu keras sama Rio. Aku menoleh. Aku keras. Iya. Kasihan. Dia lagi berusaha berubah. Aku menarik napas panjang. Mas.
Aku pernah marah sama Rio. Bagas terdiam. Pernah melarang dia kerja di toko. Bagas kembali diam. Pernah mempermalukan dia. Ia menggeleng pelan. Enggak. Lalu kenapa kamu bilang aku keras? Bagas tidak mampu menjawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Yang ia dengar hanyalah cerita dari orang lain. Bukan kenyataan yang benar-benar terjadi. 2 hari kemudian, aku kembali mampir ke toko. Saat memasuki ruang administrasi, aku mendengar 2 pegawai sedang berbicara pelan. Katanya Budian gak suka Pak Rio. Iya. Dengar-dengar sering protes. Aku sengaja berdehem. Mereka langsung terkejut. Budian. Aku tersenyum. Gak usah tegang. Lanjut aja kerjanya. Kedua pegawai itu tampak sangat malu. Mereka buru-buru kembali ke meja masing-masing. Aku tidak marah. Justru dari situ aku tahu, cerita tentang diriku sudah mulai menyebar. Padahal aku bahkan hampir tidak pernah berbicara dengan Rio. Sore harinya, Santi datang membawa map penjualan. Bu. Iya. Saya mau minta maaf. Kenapa? Saya kemarin dengar Pak Rio ngomong. Apa? Santi terlihat ragu. Beliau bilang, Ibu sebenarnya nggak suka dia tinggal di rumah. Aku tersenyum pahit. Itu yang dia bilang. Santi mengangguk pelan. Katanya ibu merasa keberatan menanggung orang lain. Aku mengembuskan napas perlahan. Jadi begini caranya. Rio tidak menyerangku secara langsung. Ia hanya menanamkan cerita yang sama kepada banyak orang. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya semua orang menganggap cerita itu sebagai kenyataan. Malam itu, saat aku sedang merapikan ruang kerja di rumah, ponselku kembali berdering. Nomor yang muncul adalah Pak Hendra, supplier besi. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Maaf mengganggu lagi. Enggak apa-apa. Ada apa? Pak Hendra terdengar bingung. Saya tadi dapat permintaan perubahan invoice. Perubahan apa? Nama penerimanya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Siapa yang minta? Pak Rio. Ada yang aneh. Iya. Biasanya invoice selalu atas nama toko Sinar Utama. Tapi sekarang beliau minta sebagian barang dibuat atas nama perusahaan lain. Aku langsung berdiri dari kursi. Perusahaan apa, Pak? Pak Hendra membuka catatannya. Kalau nggak salah, PT Cahaya Bangun Sentosa. Aku mengernyit. Nama itu sama sekali asing. Pak, invoice yang lama masih ada? Masih. Boleh jangan diubah dulu. Pak Hendra terdengar bingung. Memangnya kenapa? Aku menjawab setenang mungkin. Saya hanya ingin memastikan semuanya benar. Setelah telepon ditutup, aku memandangi catatan di meja. Kini ada satu kejanggalan baru. Bukan hanya rekening, tetapi juga invoice yang mulai diarahkan ke perusahaan lain. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, Rio tidak sedang membantu usaha suamiku. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang jika terlambat kusadari, bisa menghancurkan semua yang selama ini dibangun Bagas. Sejak menerima telepon dari Pak Hendra, aku tidak lagi mencoba memperingatkan Bagas. Bukan karena aku tidak peduli. Justru sebaliknya. Aku terlalu peduli sehingga tidak ingin membuatnya semakin sulit memilih antara istrinya dan adik kandungnya. Kalau aku kembali menuduh Rio tanpa bukti yang benar-benar kuat, hasilnya sudah bisa kutebak. Bagas akan membela adiknya. Bu Ningsih akan mengatakan aku terlalu curiga. Dan Rio akan semakin berhati-hati menghilangkan jejak. Karena itulah aku memilih diam. Diam bukan berarti kalah. Diam berarti memberi lawan ruang untuk melakukan kesalahan. Hari Senin sore, aku kembali mampir ke toko. Begitu masuk ke ruang administrasi, suasananya terasa jauh lebih tegang dibanding biasanya. Pak Yusuf terlihat sedang memeriksa daftar stok sambil mengernyit. Di sisi lain, Santi beberapa kali membuka aplikasi internet banking di komputernya. Ada apa, Pak? Pak Yusuf tersenyum kaku. Nggak apa-apa, Bu. Hanya ada selisih sedikit. Selisih apa? Jumlah barang di komputer sama yang di gudang beda. Berapa banyak? Pak Yusuf membuka catatannya. Baru beberapa item. Mungkin salah hitung. Aku mengangguk pelan. Kesalahan pencatatan memang bisa terjadi.
Tetapi kalau mulai sering terjadi, biasanya ada penyebab yang lebih besar. Saat hendak pulang, Santi diam-diam menghampiriku. Bu. Iya. Saya boleh tanya? Tentu. Ibu pernah minta rekening toko diganti? Aku langsung menggeleng. Enggak pernah. Santi terlihat semakin bingung. Kalau Pak Bagas? Sejauh yang saya tahu juga enggak. Santi menggigit bibirnya pelan. Loh? Kenapa memang? Beberapa pelanggan sekarang diminta transfer ke rekening yang berbeda. Aku menatapnya serius. Siapa yang memberi nomor rekening itu? Pak Rio. Jawaban itu membuat seluruh potongan puzzle di kepalaku mulai saling mendekat. Supplier berbicara soal rekening baru. Sekarang pelanggan juga. Artinya, ini bukan lagi kejadian sekali dua kali. Malam harinya, saat Rio sedang mandi, ponselnya berbunyi di atas meja ruang tamu. Aku sama sekali tidak berniat melihatnya. Namun layar ponsel itu menyala cukup lama karena ada pesan yang masuk. Tanpa sengaja, mataku menangkap isi notifikasi. Transfer sudah masuk. Besok barang dikirim seperti biasa. Nama pengirim hanya tertulis Adit. Tidak ada nama perusahaan. Tidak ada penjelasan lain. Beberapa detik kemudian layar kembali mati. Aku menarik napas panjang. Aku memang tidak bisa menyimpulkan apapun hanya dari satu notifikasi. Tetapi satu nama itu langsung kuingat. Adit. Keesokan harinya, aku sengaja menghubungi Pak Hendra lagi. Pak. Iya, Bu Dian. Invoice kemarin sudah diubah. Belum. Syukurlah. Memangnya ada masalah ya, Bu? Aku tersenyum kecil. Saya cuma ingin minta tolong. Silakan. Kalau nanti ada permintaan perubahan lagi, tolong kirim salinannya ke saya. Pak Hendra sempat terdiam. Pak Bagas tahu? Belum. Saya hanya ingin memastikan semuanya sesuai prosedur. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya beliau mengangguk. Baik, Bu. Saya bantu. 3 hari kemudian, bantuan pertama datang. Pak Hendra mengirim foto sebuah invoice melalui WhatsApp. Di bagian atas tertulis nama toko Sinar Utama. Namun tepat di bawahnya terdapat coretan pulpen. Nama toko dicoret, lalu diganti menjadi nama perusahaan lain. PT Cahaya Bangun Sentosa. Di sudut kanan bawah terdapat paraf kecil. Inisialnya hanya 2 huruf. S. Aku memperbesar gambar itu beberapa kali. Tulisan tangan tersebut sangat mirip dengan tulisan Rio saat mengisi buku tamu di rumah. Aku langsung menyimpan foto itu ke dalam folder khusus di laptop. Folder yang kuberi nama sederhana. Dokumen. Sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan semuanya. Setiap invoice yang berubah. Setiap pesan dari supplier. Setiap laporan yang terasa janggal. Semuanya kusimpan. Aku bahkan membeli sebuah harddisk kecil khusus untuk menyimpan salinan data. Pengalamanku sebagai auditor mengajarkan satu hal. Bukti yang tercecer akan mudah dipatahkan. Bukti yang tersusun rapi akan berbicara sendiri. Seminggu kemudian, Pak Yusuf kembali menghampiriku. Bu. Iya, Pak. Saya mau tanya. Apa? Kalau barang keluar malam, harusnya ada surat jalan, kan? Aku langsung menoleh. Tentu. Kenapa? Pak Yusuf terlihat semakin gelisah. Beberapa malam terakhir, ada truk datang setelah toko tutup. Jantungku berdetak lebih cepat. Barang apa? Saya nggak tahu persis. Soalnya Pak Rio sendiri yang buka gudang. Aku berusaha tetap tenang. Pak Bagas tahu. Pak Yusuf menggeleng. Pak Bagas biasanya sudah pulang. Aku menatap gudang dari kejauhan. Kalau benar barang keluar di luar jam operasional, harus ada dokumen, harus ada pencatatan, dan yang paling penting, harus ada rekamannya. Aku menoleh kembali kepada Pak Yusuf. Pak, kalau di gudang, kamera CCTV masih menyala semua. Pak Yusuf berpikir sejenak. Yang depan masih. Tapi yang belakang saya kurang tahu. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa berada sangat dekat dengan jawaban yang kucari. Kalau memang ada barang yang keluar diam-diam, maka seseorang pasti lupa satu hal. Kamera tidak pernah punya kepentingan. Ia tidak bisa dibohongi. Dan kalau rekamannya masih ada, bukan hanya fitnah terhadapku yang akan runtuh,
Tetapi juga seluruh kebohongan yang selama ini dibangun Rio. Sejak mendengar cerita Pak Yusuf tentang truk yang datang malam hari, pikiranku terus tertuju pada satu hal. CCTV. Kalau benar ada barang yang keluar setelah toko tutup, pasti ada jejaknya. Masalahnya, apakah rekamannya masih tersimpan? Keesokan sore, aku sengaja datang ke toko lebih awal. Bagas sedang pergi menemui pelanggan proyek di luar kota. Rio belum datang karena katanya menghadiri pertemuan dengan supplier baru. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk berbincang dengan Pak Yusuf. Pak. Iya, Bu. Boleh saya lihat ruang CCTV? Pak Yusuf tampak heran. Silakan. Tapi, kenapa? Sebagian kamera memang sudah lama rusak. Aku mengangguk. Nggak apa-apa. Kita lihat saja. Ruang CCTV berada di lantai 2, tepat di samping gudang arsip. Ruangan itu kecil, hanya berisi meja, monitor, dan sebuah alat perekam yang mulai berdebu. Pak Yusuf menyalakan monitor. Beberapa layar langsung menyala. Namun ada beberapa kotak hitam bertuliskan no signal. Nah, Bu. Yang ini sudah mati. Ini juga. Beliau menunjuk 3 kamera sekaligus. Aku memperhatikan denahnya. Kamera depan, kamera kasir, kamera pintu utama, masih berfungsi. Sedangkan kamera belakang gudang terlihat mati. Sejak kapan rusak? Pak Yusuf menggaruk kepalanya. Kurang tahu persis. Kayaknya sejak Pak Rio mulai kerja di sini. Aku langsung menoleh. Yakin? Iya. Soalnya dulu masih sempat dipakai waktu ada kehilangan semen. Jawaban itu membuat bulu kuduku meremang. Terlalu banyak kejadian yang waktunya bertepatan. Aku memperhatikan alat perekam di bawah monitor. Loh, ini harddisknya masih aktif. Pak Yusuf ikut melihat. Iya, masih nyala. Aku membuka menu penyimpanan. Beberapa kamera memang tidak merekam karena sinyalnya hilang. Namun kamera depan dan area bongkar muat masih menyimpan rekaman selama 30 hari terakhir. Aku meminta izin memutar rekaman beberapa malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 11:20. Gerbang toko yang seharusnya sudah tertutup perlahan terbuka. Sebuah truk masuk. Aku memperbesar tampilan layar. Beberapa orang menurunkan pintu bak. Lalu, Rio muncul. Ia membuka gudang sendiri. Pak Yusuf langsung mendekat. Itu Pak Rio. Aku mengangguk. Iya. Kami terus memperhatikan. Sayangnya kamera hanya memperlihatkan aktivitas di depan gudang. Bagian dalam tidak terlihat. Sekitar 20 menit kemudian truk keluar kembali. Muatannya tertutup terpal. Barang apa itu? Pak Yusuf bergumam pelan. Aku tidak menjawab. Belum ada bukti bahwa barang yang dibawa berasal dari toko. Tapi setidaknya, cerita tentang truk malam itu benar adanya. Saat hendak menutup rekaman, mataku menangkap sesuatu. Di sudut kiri bawah layar terdapat waktu. Pukul 2.17 dini hari. Aku mengernyit. Pak, toko kita tutup jam berapa? 5 sore. Kalau ada pengiriman malam, harusnya ada surat jalan. Aku langsung turun ke ruang administrasi. Santi sedang merapikan map. Santi. Iya, Bu. Pengiriman tanggal 12 malam ada dokumennya. Santi membuka komputer. Beberapa menit kemudian ia menggeleng. Nggak ada, Bu. Yakin? Iya. Di sistem kosong. Aku kembali saling berpandangan dengan Pak Yusuf. Berarti ada truk masuk. Ada aktivitas gudang. Tetapi tidak ada pencatatan. Belum sempat kami berbicara lagi. Suara mobil terdengar dari luar. Rio datang. Begitu melihatku berada di ruang administrasi, langkahnya berhenti sejenak. Mbak, kok kesini? Aku tersenyum santai. Nunggu Bagas. Oh. Rio meletakkan map di meja. Tadi lihat-lihat apa? Nggak ada. Cuma ngobrol sama Pak Yusuf. Tatapan Rio berpindah ke arah tangga menuju ruang CCTV. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuatku yakin. Ia khawatir. Malam itu, setelah makan bersama, Rio tiba-tiba berkata kepada Bagas. Mas. Iya. Kayaknya CCTV belakang perlu diganti. Bagas mengangguk. Emang rusak ya? Iya. Daripada nanti kalau ada maling gak terekam.
Aku yang sedang menuang teh pura-pura tidak memperhatikan. Dalam hati aku justru semakin yakin. Kenapa baru sekarang Rio mengusulkan penggantian kamera? Kenapa setelah tahu aku sempat masuk ke ruang CCTV? Keesokan harinya aku kembali ke toko. Namun kali ini bukan untuk melihat monitor. Aku membawa sebuah harddisk kosong dari kantor. Pak Yusuf. Iya, Bu. Bisa bantu saya? Apa? Saya mau salin rekaman kamera depan. Pak Yusuf tampak bingung. Buat apa? Aku tersenyum kecil. Jaga-jaga. Beliau tidak banyak bertanya. Sekitar 20 menit kemudian proses penyalinan selesai. Aku memasukkan harddisk itu ke dalam tas. Entah kenapa, perasaanku mengatakan rekaman tersebut suatu hari akan sangat penting. Dan firasatku jarang sekali meleset. Saat hendak keluar dari toko, tanpa sengaja aku mendengar Rio sedang menelepon seseorang di belakang gudang. Suaranya pelan. Namun satu kalimat berhasil kutangkap dengan jelas. Pokoknya minggu ini semua barang harus sudah pindah. Aku berhenti melangkah. Barang? Pindah kemana? Sebelum sempat mendekat, Rio sudah menutup telepon. Begitu melihatku berdiri di ujung lorong, ia langsung tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi sejak kalimat itu terdengar, aku tahu satu hal. Apapun yang sedang direncanakan Rio, akan terjadi dalam waktu dekat. Dan aku harus menemukan tujuannya sebelum semuanya terlambat. Sejak berhasil menyalin rekaman CCTV, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya sekarang ada satu bukti yang tersimpan di tempat aman. Kalaupun suatu saat rekaman di toko hilang, aku masih memiliki salinannya. Namun aku sadar, rekaman itu belum cukup. Video tersebut hanya menunjukkan Rio membuka gudang pada malam hari. Belum ada bukti bahwa barang yang dibawa keluar benar-benar milik toko. Aku masih membutuhkan satu kepingan lagi. Jejak transaksi. 3 hari kemudian, Pak Hendra kembali menghubungiku. Bu Dian. Iya, Pak. Saya mau konfirmasi lagi. Ada apa? Pak Rio minta kami kirim penawaran harga. Kemana? Bukan ke email toko. Terus. Ke email perusahaan lain. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Perusahaan apa? Pak Hendra membaca catatannya. PT Cahaya Bangun Sentosa. Nama itu lagi. Aku segera mengambil buku catatan kecil. Pak, emailnya masih ada? Masih. Boleh saya minta tangkapan layarnya? Boleh. Beberapa menit kemudian sebuah gambar masuk ke WhatsAppku. Di sana terlihat jelas alamat email tujuan. Bukan email resmi toko Bagas, melainkan email dengan nama perusahaan yang sama seperti Infoj tempo hari. Aku menyimpan gambar itu. Jumlah kejanggalan kini bertambah. Info, rekening, dan sekarang email. Semuanya mengarah ke perusahaan yang sama. Malam harinya, aku mencoba mencari nama perusahaan tersebut melalui internet. Beberapa hasil pencarian muncul. Tidak banyak informasi. Hanya tercantum bahwa perusahaan itu bergerak di bidang distribusi bahan bangunan. Alamat kantornya berada di kawasan pergudangan. Sekitar 30 menit dari toko Bagas. Aku mengernyit. Bagas tidak pernah bercerita memiliki perusahaan lain. Lalu kenapa Rio memakai nama itu? Esok sorenya, aku kembali mampir ke toko. Saat sedang berbincang dengan Santi, seorang pria datang membawa map. Permisi. Saya mau ketemu Pak Rio. Saya dari PT Cahaya Bangun Sentosa. Aku langsung menoleh. Nama perusahaan itu kembali terdengar. Santi menunjuk ruang kerja. Pak Rio di dalam. Pria itu masuk. Pintu ditutup rapat. Aku melirik jam dinding. Hampir 40 menit mereka berbicara. Ketika pria itu keluar, ia membawa beberapa map tebal. Aku sengaja menghampirinya. Maaf, Pak. Iya. Boleh tanya? Bisa. Bapak supplier baru ya? Pria itu tersenyum. Bukan. Saya cuma mengantar dokumen. Dari kantor. Iya. Belum sempat aku bertanya lagi, Rio keluar dari ruangannya. Oh, Mbak. Kenal. Aku tersenyum tipis. Baru kenalan. Rio langsung menepuk bahu pria itu. Kalau urusan sudah selesai, silakan jalan dulu. Pria itu mengangguk lalu segera pergi. Rio memandangku beberapa detik. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Enggak. Aku cuma mampir.
Ia tersenyum. Tetapi kali ini aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Rio mulai berhati-hati setiap kali aku berada di toko. Malamnya, saat Bagas sedang mandi, aku membuka laptop. Aku menyusun seluruh bukti yang sudah kukumpulkan. Supplier diminta mengubah invoice, pelanggan diberi rekening baru. Email penawaran dikirim ke perusahaan lain. Truk keluar masuk malam hari. Rekaman CCTV menunjukkan Rio membuka gudang setelah toko tutup. Semua bukti itu saling berkaitan. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kemana sebenarnya barang-barang itu dibawa? Kalau benar dipindahkan, pasti ada gudangnya. Keesokan harinya, jawaban itu datang tanpa sengaja. Pak Yusuf menghampiriku saat aku baru turun dari mobil. Bu. Iya. Saya tadi lihat Pak Rio. Kenapa? Beliau nyuruh sopir nganter barang. Kemana? Pak Yusuf berpikir sejenak. Saya sempat dengar alamatnya. Gudang Blok C nomor 7. Aku langsung mengeluarkan ponsel. Kawasan Industri Citra. Iya. Betul. Aku membuka aplikasi peta. Alamat itu memang ada. Hanya berjarak sekitar 25 menit dari toko. Yang membuatku semakin penasaran. Gudang itu berada di kawasan yang sama dengan alamat perusahaan yang kutemukan semalam. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Kalau gudang itu memang milik PT Cahaya Bangun Sentosa, berarti Rio tidak sekadar memindahkan barang. Ia mungkin sedang menjalankan usaha lain menggunakan stok milik toko Bagas. Tetapi aku belum boleh mengambil kesimpulan. Aku membutuhkan bukti yang benar-benar tidak bisa dibantah. Bukan dugaan. Bukan asumsi. Oke. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Bu Dian, kalau ibu ingin tahu barang toko dibawa kemana, besok jam 9 malam datang sendiri ke gudang Blok C nomor 7. Jangan bilang siapapun. Aku membaca pesan itu berulang kali. Nomor tersebut langsung tidak bisa dihubungi ketika ku telepon kembali. Siapa pengirimnya? Pegawai? Sopir? Atau seseorang yang selama ini melihat semua yang dilakukan Rio? Aku memandang layar ponsel cukup lama. Kalau pesan itu benar, mungkin besok malam aku akhirnya akan mengetahui kemana semua barang itu menghilang. Pesan anonim itu terus terngiang di kepalaku. Kalau ibu ingin tahu barang toko dibawa kemana, datang ke gudang Blok C nomor 7. Jangan bilang siapapun. Aku tahu itu bisa saja jebakan. Tetapi kalau benar, aku mungkin akan menemukan jawaban yang selama ini ku cari. Sepanjang hari aku bekerja seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang tahu pikiranku sedang dipenuhi berbagai kemungkinan. Bahkan kepada Bagas pun aku tidak bercerita. Kalau pesan itu palsu, aku tidak ingin membuatnya khawatir. Kalau ternyata benar, aku ingin melihatnya sendiri terlebih dahulu. Tepat pukul 8 malam, aku keluar dari rumah dengan alasan harus menyelesaikan laporan kantor. Bagas hanya mengangguk. Hati-hati ya. Iya. Rio yang sedang duduk di ruang tamu sempat melirikku sekilas. Tatapannya membuatku sedikit tidak nyaman. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Aku langsung mengemudikan mobil menuju kawasan pergudangan. Semakin dekat dengan lokasi, jalanan semakin sepi. Lampu-lampu gudang hanya menyala di beberapa titik. Jam di dashboard menunjukkan pukul 8:55 menit. Aku memarkir mobil sekitar 100 meter dari gudang Blok C nomor 7. Lampu gudang itu masih menyala. Pintu besinya tertutup setengah. Aku memilih berjalan kaki. Begitu mendekat, terdengar suara forklift dari dalam. Sesekali terdengar orang berbicara. Aku mengintip dari celah pagar. Beberapa pekerja sedang menurunkan barang dari sebuah truk. Awalnya semuanya terlihat biasa. Sampai mataku menangkap sesuatu yang membuat napasku tertahan. Di salah satu kardus masih menempel stiker besar bertuliskan Sinar Utama. Nama toko milik Bagas. Aku mengucek mata. Tidak mungkin salah. Stiker itu masih utuh. Belum dilepas. Berarti barang tersebut memang berasal dari toko kami. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil SUV hitam masuk ke halaman gudang. Pintu pengemudi terbuka. Rio turun sambil membawa map. Ia berbicara dengan seorang pria berkemeja putih yang tampaknya menjadi penanggung jawab gudang. Keduanya berjabat tangan. Lalu pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Rio membuka amplop tersebut. Sekilas terlihat tumpukan uang di dalamnya. Aku segera mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Memang tidak terlalu jelas.
Tetapi wajah Rio masih bisa dikenali. Begitu pula pelang gudang di belakangnya. Belum sempat aku mengambil foto berikutnya. Seseorang berdiri di belakangku. Bu! Aku refleks menoleh. Ternyata seorang pria parubaya memakai jaket lusuh. Wajahnya tampak gugup. Jangan kaget. Bapak siapa? Saya sopir. Sopir siapa? Yang sering ngantar barang dari toko. Aku langsung teringat pesan anonim itu. Pesan semalam dari Bapak. Pria itu mengangguk pelan. Iya. Kenapa mau bantu saya? Ia menundukkan kepala. Karena saya nggak enak. Pak Bagas itu orang baik. Saya kasihan. Aku tetap waspada. Nama Bapak? Benny. Bapak kerja sama Rio. Saya cuma sopir borongan. Kalau disuruh ya jalan. Benny mengeluarkan buku kecil dari saku jaketnya. Saya biasa nyatet perjalanan. Ia membuka beberapa halaman. Di sana tertulis tanggal, jam keberangkatan, jumlah muatan, dan alamat tujuan. Hampir semuanya menuju gudang yang kini berada di hadapanku. Aku membaca salah satu catatan. 15 Februari, besi hollow, 220 batang. 22 Februari, keramik, 185 dus. 2 Maret, cat premium, 96 kaleng. Jumlahnya tidak sedikit. Kalau semua itu benar-benar milik toko Bagas, kerugiannya pasti mencapai ratusan juta rupiah. Aku memotret setiap halaman buku tersebut. Bapak boleh pinjamkan buku ini? Benny langsung menggeleng. Maaf, Bu. Kalau hilang saya habis. Tapi Ibu boleh foto. Aku mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba suara pintu gudang terbuka. Rio berjalan keluar sambil berbicara di telepon. Aku dan Benny langsung bersembunyi di balik truk yang terparkir. Pokoknya minggu depan semuanya selesai. Suara Rio terdengar jelas. Setelah itu toko lama biarin aja. Kalau bangkrut juga bukan urusan kita. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Jadi benar. Selama ini semua dilakukan dengan sengaja. Bukan salah kelola. Bukan kesalahan pegawai. Melainkan rencana yang sudah disusun. Beberapa menit kemudian Rio masuk kembali ke mobilnya. SUV hitam itu perlahan meninggalkan gudang. Aku baru berani keluar setelah lampu belakang mobilnya menghilang di tikungan. Benny menghela napas lega. Bu. Iya. Hati-hati. Pak Rio orangnya licik. Aku mengangguk. Saya tahu. Mulai sekarang jangan hubungi saya dulu. Nanti kalau perlu saya yang cari Bapak. Benny menyetujui. Ia pergi menggunakan sepeda motornya. Aku berdiri sendirian di depan gudang beberapa detik. Kini aku sudah memiliki foto, catatan perjalanan, dan melihat sendiri barang toko dipindahkan ke gudang lain. Namun sebagai auditor, aku tahu semua itu masih bisa dipatahkan. Rio masih bisa berdalih bahwa barang tersebut dipindahkan sementara. Aku membutuhkan satu bukti terakhir. Bukti yang menunjukkan bahwa semua pemindahan itu dilakukan untuk keuntungan pribadinya. Dan tanpa kusadari, dari balik kaca jendela lantai 2 gudang, seseorang sedang memperhatikanku sejak tadi. Orang itu bukan Rio, melainkan pria berkemeja putih yang tadi menerima kedatangannya. Ia mengangkat ponsel, lalu mengirim satu pesan singkat. Pak, istri Bagas sudah sampai ke gudang. 2 hari setelah aku mendatangi gudang itu, rumahku kembali ramai. Bukan karena ada acara keluarga, melainkan karena Bu Ningsih tiba-tiba menelepon Bagas. Bagas, minggu siang semua kumpul di rumah Ibu. Ada yang mau dibahas. Bagas tidak banyak bertanya. Baik, Bu. Setelah telepon ditutup, aku menatap suamiku. Ada apa? Nggak tahu. Ibu cuma bilang soal toko. Entah kenapa, firasatku langsung mengatakan pertemuan itu bukan kabar baik. Hari Minggu siang kami tiba di rumah Bu Ningsih. Di ruang tamu sudah berkumpul hampir seluruh keluarga. Ada paman, bibi, 2 sepupu Bagas, bahkan kakak iparnya yang tinggal di luar kota. Aku sedikit heran. Masalah toko seharusnya tidak perlu dibahas di depan keluarga sebesar ini. Begitu kami duduk, Bu Ningsih langsung membuka pembicaraan. Bagas. Iya, Bu. Ibu dengar usaha kalian lagi banyak masalah. Bagas mengangguk pelan. Masih kami cari penyebabnya. Belum sempat ia melanjutkan, Rio langsung menyela.
Sebenarnya masalahnya bukan di usaha, Mas. Lalu, di dalam rumah, semua mata langsung tertuju kepadanya. Rio menarik napas panjang, seolah sedang memikul beban berat. Aku sebenarnya nggak enak ngomong. Tapi kalau terus diam, usaha Mas Bagas bisa hancur. Aku hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Rio mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map. Sejak aku bantu di toko, suasananya nggak pernah tenang. Bu Ningsih langsung mengangguk. Iya. Kenapa? Rio menoleh ke arahku. Karena Mbak Dian nggak pernah setuju aku ada di sana. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Aku tetap diam. Rio melanjutkan. Setiap keputusan yang kubuat selalu dipertanyakan. Setiap perubahan dianggap salah. Pegawai juga jadi bingung. Bu Ningsih menatapku tajam. Dian. Benar begitu. Aku menjawab tenang. Aku hanya bertanya kalau ada yang menurutku janggal. Rio langsung tertawa kecil. Nah, itu dia. Semua orang juga tahu. Mbak selalu curiga. Salah satu paman Bagas ikut berbicara. Dian. Rio itu keluarga. Harusnya dibimbing. Bukan dicurigai. Yang lain ikut menimpali. Iya. Kasihan Rio. Baru mau berubah. Aku masih memilih diam. Semakin banyak mereka berbicara, semakin jelas bahwa mereka hanya mendengar satu sisi cerita. Kemudian Rio mengeluarkan kalimat yang membuat seluruh ruangan berubah. Kalau boleh jujur, aku merasa Mbak Dian sebenarnya nggak ikhlas aku tinggal di rumah. Bu Ningsih langsung menghela napas panjang. Tuh kan. Ibu juga sudah merasa begitu. Dia takut hartanya berkurang. Sepupuku Bagas ikut berkata. Jangan-jangan karena itu juga Rio selalu dipersulit di toko. Aku menoleh kepada Bagas. Berharap kali ini ia berbicara. Namun suamiku hanya menundukkan kepala. Ia terlihat bingung. Tetapi tetap tidak mengatakan apapun. Dadaku terasa sesak. Bukan karena tuduhan mereka. Melainkan karena orang yang paling kuharapkan justru memilih diam. Bu Ningsih kemudian berdiri. Dian. Iya, Bu. Ibu cuma mau tanya satu hal. Apa? Kalau memang kamu nggak serakah, kenapa dari awal menolak Rio membantu usaha keluarga? Aku tersenyum tipis. Itu bukan yang terjadi, Bu. Lalu bagaimana? Aku tidak pernah menolak Rio bekerja. Aku hanya meminta semua keputusan dibicarakan bersama. Rio langsung memotong. Mbak, kalau memang begitu, kenapa diam-diam mencari tahu semua kegiatanku? Ruangan mendadak sunyi. Bagas menoleh ke arahku. Maksudnya apa? Rio mengembuskan napas pelan. Mbak Dian mengikuti aku. Bahkan sampai ke gudang. Beberapa orang langsung terkejut. Apa? Diikuti? Serius? Bu Ningsih memandangku penuh kecewa. Dian, kamu segitunya sama keluarga sendiri? Aku tidak terkejut. Berarti pria di gudang itu memang melaporkan kedatanganku kepada Rio. Aku menatap Rio. Iya. Aku memang datang ke sana. Rio tersenyum tipis. Kenapa? Karena aku ingin tahu. Tahu apa? Kemana barang-barang toko dibawa? Senyum Rio perlahan memudar. Namun hanya sesaat. Ia segera kembali tenang. Itu gudang sewaan. Untuk sementara. Aku mengangguk pelan. Boleh. Kalau memang begitu. Nanti tinggal tunjukkan dokumennya. Rio langsung menjawab cepat. Ada. Tentu ada. Aku tidak membantah. Aku hanya mengangguk sambil menatap satu persatu wajah keluarga yang sejak tadi menghakimiku. Lalu aku berkata pelan. Kalau kalian sudah selesai menuduhku, izinkan aku bicara saat semua bukti sudah lengkap. Bu Ningsih mendengus pelan. Bukti apa lagi? Aku berdiri dari kursiku. Bukti yang menentukan. Siapa sebenarnya yang sedang menyelamatkan usaha ini? Tanpa menunggu jawaban siapapun, aku menggandeng tangan Bagas. Ayo pulang. Sepanjang perjalanan, Bagas hanya diam. Baru setelah mobil berhenti di garasi rumah, ia bertanya lirih. Iya. Kamu benar-benar mengikuti Rio? Aku menoleh kepadanya. Lalu kalau iya,
Bagas menarik napas panjang. Kenapa nggak bilang dulu sama aku? Aku tersenyum pahit. Kalau aku bilang, apa kamu akan percaya? Bagas tidak mampu menjawab. Keheningan itu sudah menjadi jawaban yang paling jujur. Malam itu, saat hendak tidur, ponselku berbunyi. Pesan dari nomor yang tidak kukenal. Kalau ibu ingin membuktikan semuanya, cek rekaman CCTV tanggal 15 pukul 23.48. Ada sesuatu yang belum ibu lihat. Aku langsung membuka kembali harddisk berisi salinan CCTV. Tanpa kusadari, bukti yang selama ini kucari ternyata sudah ada di tanganku. Aku hanya belum memperhatikan bagian yang paling penting. Malam itu juga aku membuka laptop. Harddisk berisi salinan rekaman CCTV masih tersimpan rapi di dalam laci meja kerjaku. Aku memasangnya perlahan. Lalu mencari rekaman sesuai pesan misterius itu. Tanggal 15. Pukul 23.48. Aku menekan tombol putar. Awalnya tidak ada yang aneh. Gerbang toko terbuka. Truk yang sama kembali masuk ke halaman. Rio turun dari mobil, lalu membuka pintu gudang. Semuanya persis seperti rekaman yang pernah kulihat sebelumnya. Aku hampir saja menghentikan video. Namun tiba-tiba aku teringat isi pesan itu. Ada sesuatu yang belum ibu lihat. Aku memutar ulang. Kali ini lebih pelan. Mataku memperhatikan setiap sudut layar. Detik demi detik berlalu. Sampai akhirnya, aku melihat seseorang berdiri di dekat pos keamanan. Bukan Rio. Bukan sopir truk. Melainkan seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan topi. Ia sempat menoleh ke arah kamera. Wajahnya memang tidak terlalu jelas. Namun setelah Rio menyerahkan sebuah map kepadanya, pria itu membuka topinya. Aku langsung membekukan gambar. Kemudian memperbesar tampilannya. Dadaku berdegup lebih cepat. Itu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pria itu adalah Adit. Nama yang beberapa waktu lalu muncul di notifikasi ponsel Rio. Berarti Adit bukan sekadar teman. Ia terlibat langsung. Aku terus melanjutkan rekaman. Beberapa menit kemudian, terjadi sesuatu yang sebelumnya tidak kuperhatikan. Setelah truk keluar dari gudang, Rio tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju pos keamanan. Di sana ia berbicara dengan satpam selama beberapa menit. Lalu, ia mengeluarkan amplop putih dan menyerahkannya kepada satpam tersebut. Satpam menerimanya tanpa banyak bicara. Aku langsung menghentikan video. Kalau amplop itu berisi uang, berarti ada kemungkinan satpam sengaja diminta tutup mulut. Aku segera mencatat jam kejadiannya. Pukul 00.16. Keesokan paginya aku menemui Pak Yusuf. Pak. Iya, Bu. Satpam malam tanggal 15 siapa? Pak Yusuf berpikir sebentar. Pak Joko. Beliau masih kerja. Iya. Sore nanti masuk. Aku mengangguk. Saya ingin bicara sebentar dengan beliau. Menjelang malam, Pak Joko akhirnya datang. Pria berusia sekitar 50 tahun itu terlihat terkejut saat aku mengajaknya berbincang di ruang belakang. Ada apa ya, Bu? Aku menuangkan segelas teh untuknya. Tenang saja, Pak. Saya cuma mau bertanya. Beliau mengangguk pelan. Aku membuka laptop dan memutar potongan rekaman CCTV. Saat gambar Rio menyerahkan amplop muncul, wajah Pak Joko langsung berubah. Beliau menundukkan kepala. Pak, itu apa? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Pak Joko berkata lirih. Itu uang lembur, Bu. Lembur? Iya. Aku menatapnya tenang. Pak, saya auditor. Kalau memang uang lembur, kenapa diberikannya diam-diam di tengah malam? Pak Joko langsung terdiam. Tangannya mulai gemetar. Aku tidak menekan. Aku hanya menutup laptop. Pak, saya tidak ingin Bapak berbohong. Saya juga tidak ingin Bapak disalahkan. Tapi kalau usaha ini benar-benar dirugikan, orang yang jujur justru harus bicara. Pak Joko mengusap wajahnya pelan. Maaf, Bu. Saya takut. Takut sama siapa? Beliau menelan ludah. Pak Rio. Ruangan mendadak hening. Beberapa saat kemudian, Pak Joko akhirnya bercerita. Setiap kali ada truk datang malam hari, Rio selalu memintanya membuka gerbang tanpa mencatat kendaraan yang masuk. Kalau ada pegawai bertanya keesokan harinya, ia diminta mengatakan bahwa malam itu tidak ada aktivitas. Sebagai imbalannya,
Rio memberinya sejumlah uang. Bapak tahu barang apa yang dibawa? Pak Joko menggeleng. Saya nggak pernah lihat isi gudang. Tapi saya tahu. Truk itu selalu datang setelah Pak Bagas pulang. Aku menghela napas pelan. Kesaksian Pak Joko memperkuat semuanya. Namun aku masih membutuhkan bukti yang menghubungkan Rio dengan keuntungan dari semua barang yang dipindahkan. Saat aku hendak menutup laptop, ponselku berbunyi. Pengirimnya adalah Pak Hendra. Budian, tadi saya tidak sengaja bertemu pelanggan lama toko. Katanya dia sekarang membeli barang yang sama dari perusahaan baru. Tapi orang yang melayaninya tetap Pak Rio. Aku langsung menelepon Pak Hendra. Pak. Iya, Bu. Pelanggan itu siapa? CV maju bersama. Masih simpan nomornya? Masih. Boleh saya minta? Tentu. Setelah telepon ditutup, aku langsung memahami pola yang selama ini tidak terlihat. Barang dari toko Bagas dipindahkan, lalu dijual kembali kepada pelanggan lama melalui perusahaan lain. Artinya, Rio bukan hanya mencuri stok, ia juga mengambil seluruh jaringan pelanggan yang sudah dibangun Bagas selama bertahun-tahun. Malam itu aku menyusun semua bukti di atas meja kerja. Foto gudang, invoice yang diubah, nomor rekening baru, rekaman CCTV, catatan perjalanan Benny, kesaksian Pak Joko. Kini tinggal satu langkah lagi, mengumpulkan seluruh keluarga, dan memperlihatkan semuanya dalam satu waktu. Karena aku ingin, tidak ada lagi yang bisa berkata bahwa aku hanya sedang memfitnah adik iparku. Aku ingin mereka melihat sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa orang yang selama ini mereka bela, adalah orang yang sedang menghancurkan usaha keluarganya sendiri. 2 hari setelah berbicara dengan Pak Joko, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus mengumpulkan bukti tanpa akhir. Semakin lama dibiarkan, semakin banyak kerugian yang akan dialami toko. Aku harus mengakhiri semuanya. Tetapi bukan dengan emosi, melainkan dengan cara yang selama ini kupelajari sebagai auditor. Membiarkan bukti berbicara. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Bu Ningsih kembali menghubungi Bagas. Besok sore semua kumpul di toko. Ada urusan keluarga. Bagas terdengar bingung. Di toko? Iya. Sekalian membahas kondisi usaha. Setelah telepon ditutup, ia memandangku. Di HM. Besok ikut ya. Aku mengangguk pelan. Aku memang berniat datang. Sore harinya ruang rapat kecil di lantai 2 toko dipenuhi keluarga. Bu Ningsih duduk paling depan. Di sampingnya Rio. Beberapa paman dan sepupu memenuhi kursi lainnya. Pak Yusuf dan Santi berdiri di belakang karena diminta menjadi saksi audit persediaan. Suasana terasa sangat tegang. Begitu semua orang hadir, Bu Ningsih langsung membuka pembicaraan. Bagas. Iya, Bu. Usaha keluarga kita terus menurun. Kita harus tahu penyebabnya. Bagas mengangguk pelan. Saya juga sedang mencari jawabannya. Rio kemudian berdiri sambil membawa beberapa lembar laporan. Kalau boleh. Saya sudah membuat analisisnya. Semua langsung memperhatikannya. Rio membuka halaman demi halaman. Ia menjelaskan penjualan menurun. Biaya operasional naik. Persediaan berkurang. Cara bicaranya tenang dan meyakinkan. Kalau aku tidak mengetahui fakta sebenarnya, mungkin aku juga akan mempercayainya. Beberapa menit kemudian, Rio mengembuskan napas panjang. Ada satu hal yang sebenarnya berat saya sampaikan. Bu Ningsih langsung bertanya. Apa itu? Rio menoleh ke arahku. Masalah terbesar bukan di toko. Lalu, di dalam rumah. Ruangan langsung sunyi. Rio melanjutkan. Selama saya membantu Mas Bagas, Mbak Dian selalu menolak semua perubahan. Pegawai jadi bingung. Supplier juga bingung. Lalu suasana kerja nggak sehat. Aku tetap duduk tenang. Rio kembali berkata, terus terang. Saya merasa Mbak Dian memang tidak pernah menerima saya. Bu Ningsih langsung menggeleng. Ibu juga sudah melihat itu. Pantas saja. Salah satu paman ikut menimpali. Harusnya sesama keluarga saling mendukung. Iya. Bukannya saling curiga. Kemudian Bu Ningsih menatapku tajam. Dian. Iya, Bu. Ibu mau tanya. Silakan.
Kenapa kamu begitu keberatan Rio membantu usaha keluarga? Aku menjawab dengan suara tenang. Aku tidak pernah keberatan. Rio langsung menyela. Kalau nggak keberatan, kenapa sampai mengikutiku? Ruangan kembali riuh. Iya. Ngapain diikuti? Memangnya Rio penjahat? Aku membiarkan mereka berbicara sampai selesai. Setelah suasana kembali tenang, aku baru menjawab. Aku mengikuti Rio karena ada banyak hal yang tidak sesuai. Rio tertawa kecil. Contohnya, aku menatapnya lurus. Barang keluar malam. Senyumnya mulai memudar. Rekening baru. Rio mulai mengatupkan bibir. Info yang diubah. Kini wajahnya terlihat lebih tegang. Namun ia masih mencoba bertahan. Itu semua sudah saya jelaskan. Aku mengangguk. Benar. Kamu memang selalu punya penjelasan. Lalu sekarang, apalagi yang mau kamu tuduhkan? Sebelum aku sempat menjawab, Bu Ningsih lebih dulu berdiri. Cukup. Menurut ibu, masalah sebenarnya cuma satu. Beliau menunjuk ke arahku. Dian terlalu serakah. Ruangan langsung hening. Ibu. Bagas terdengar kaget. Iya. Dia takut adikmu sukses. Takut usaha keluarga dibagi. Takut hartanya berkurang. Beberapa anggota keluarga langsung mengangguk. Betul. Makanya dari awal Rio selalu dicurigai. Aku juga melihatnya begitu. Satu demi satu tuduhan terus berdatangan. Aku disebut pelit. Aku disebut tidak ikhlas. Aku disebut tidak pantas menjadi bagian keluarga mereka. Sementara Bagas masih diam. Diam yang kali ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada semua tuduhan itu. Aku perlahan berdiri. Tanganku mengambil sebuah flash disk dari dalam tas. Flash disk berwarna hitam. Benda kecil yang selama beberapa hari terakhir selalu kubawa kemana-mana. Rio memperhatikannya. Kamu bawa apa? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan menuju televisi yang terpasang di ruang rapat. Lalu memasukkan flash disk itu ke port USB. Rio mulai berdiri dari kursinya. Mbak. Mau apa? Aku menoleh kepadanya. Tenang. Katanya kamu ingin semua orang tahu kebenaran. Rio menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, raut percaya dirinya benar-benar hilang. Aku memegang remote televisi. Lalu menatap seluruh keluarga yang sejak tadi menghakimiku. Kalau memang menurut kalian aku istri yang serakah, izinkan aku menunjukkan alasan kenapa aku tidak pernah berhenti mempertanyakan semua tindakan Rio. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi yang berbicara. Semua mata kini tertuju ke layar televisi yang masih gelap. Aku menarik napas panjang. Lalu menekan tombol play. Layar televisi perlahan menyala. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi bisik-bisik mendadak hening. Tidak ada lagi yang memotong ucapanku. Tidak ada lagi yang berani menghakimi. Semua mata tertuju ke layar. Rekaman pertama mulai diputar. Terlihat halaman depan toko pada pukul 23.48. Gerbang yang seharusnya sudah terkunci perlahan terbuka. Sebuah truk masuk. Beberapa pekerja turun. Lalu, Rio berjalan menuju gudang sambil membawa kunci. Bu Ningsih langsung berdehem. Itu kan biasa. Mungkin memang ada pengiriman. Aku tidak menjawab. Video terus berjalan. Beberapa menit kemudian terlihat barang-barang mulai diangkut ke atas truk. Panjang besi, dus keramik, kalengket. Semuanya keluar dari gudang. Bagas mulai mengernyit. Rio. Itu malam apa? Rio berusaha tetap tenang. Itu barang pindahan, Mas. Pindahan ke gudang sementara. Aku masih membiarkan video terus berjalan. Rekaman berikutnya diputar. Tanggal berbeda. Jam berbeda. Namun kejadian yang sama kembali terulang. Truk datang. Gudang dibuka. Barang dimuat. Truk pergi. Lalu rekaman ketiga. Keempat, kelima. Semuanya menunjukkan pola yang sama. Kini wajah para anggota keluarga mulai berubah. Tidak ada lagi yang berani berkomentar. Aku kemudian menghentikan video. Lalu membuka folder berikutnya. Kalau tadi ada yang bilang itu hanya pemindahan barang. Sekarang mari kita lihat dokumennya. Aku menampilkan foto invoice yang dikirim Pak Hendra. Terlihat jelas nama toko Sinar Utama dicoret. Lalu diganti menjadi PT Cahaya Bangun Sentosa. Aku membuka invoice kedua.
Lalu ketiga. Polanya sama. Rio langsung berdiri. Itu belum tentu aku yang ubah. Aku mengangguk pelan. Benar. Karena itu aku membawa bukti berikutnya. Aku memperlihatkan tangkapan layar email yang dikirim supplier. Tujuannya bukan ke toko Bagas, melainkan ke perusahaan yang sama. PT Cahaya Bangun Sentosa. Bagas kini memandang adiknya tanpa berkedip. Rio. Apa ini? Rio mulai gugup. Itu cuma perusahaan partner. Aku tersenyum tipis. Kalau partner, kenapa pelanggan lama toko juga dipindahkan ke sana? Aku menunjukkan daftar pelanggan yang diberikan Pak Hendra. Nama-nama itu semuanya adalah pelanggan tetap toko Bagas. Ruangan kembali sunyi. Belum selesai. Aku membuka foto-foto yang kuambil di gudang Blok C nomor 7. Terlihat jelas kardus-kardus dengan stiker sinar utama. Lalu foto Rio menerima amplop dari pria berkemeja putih. Rio langsung memucat. Itu fitnah. Aku mengangguk. Mungkin. Karena itu aku juga membawa saksi. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Yusuf masuk lebih dulu. Disusul Pak Joko, Satpam Malam. Keduanya berdiri di depan keluarga. Pak Yusuf berbicara dengan suara pelan. Saya melihat sendiri Pak Rio beberapa kali membuka gudang setelah toko tutup. Pak Joko menundukkan kepala. Saya disuruh membuka gerbang. Dan saya diminta tidak mencatat kendaraan yang masuk. Bu Ningsih langsung menoleh ke arah Rio. Rio. Itu benar. Rio tidak menjawab. Bagas berdiri perlahan. Tangannya gemetar. Jawab aku. Rio tetap diam. Jawab. Bentakan Bagas membuat semua orang terkejut. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, Bagas tidak lagi membela adiknya. Rio akhirnya menundukkan kepala. Aku cuma pinjam barang. Bagas tertawa pahit. Pinjam. Berbulan-bulan. Rio buru-buru berkata. Aku mau balikin. Kondisi perusahaan lagi susah. Aku cuma cari modal. Aku menggeleng pelan. Kalau memang berniat mengembalikan. Kenapa semua invoice diubah? Kenapa rekening pelanggan diganti? Kenapa pelanggan lama dipindahkan? Rio tidak mampu menjawab. Semua kebohongannya runtuh dalam hitungan menit. Bu Ningsih perlahan terduduk di kursinya. Air matanya mulai jatuh. Beliau menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Dian. Ibu. Minta maaf. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas. Tidak ada keinginan membalas. Yang kurasakan hanya lelah. Sangat lelah. Karena sejak awal, aku tidak pernah ingin dianggap benar. Aku hanya ingin didengar. Bagas berjalan mendekatiku. Matanya merah. Maafkan aku. Aku lebih percaya orang lain daripada istriku sendiri. Aku menatapnya cukup lama. Mas. Iya. Yang paling menyakitkan bukan tuduhan mereka. Lalu, ketika semua orang menyebutku istri serakah, kamu memilih diam. Bagas menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Namun kali ini, aku tidak ikut menangis. Ada luka yang bisa sembuh dengan permintaan maaf. Ada juga luka yang membutuhkan waktu. Seminggu kemudian, Rio resmi keluar dari rumah kami. Bagas melaporkan seluruh penyimpangan ke pihak berwajib dan bekerja sama dengan supplier untuk memulihkan kerugian toko. Bu Ningsih beberapa kali datang meminta maaf. Hubunganku dengan beliau perlahan membaik, tetapi tidak lagi sama seperti dulu. Sedangkan aku memilih tetap tinggal bersama Bagas. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena untuk pertama kalinya, Bagas benar-benar berusaha membangun kembali kepercayaan yang pernah ia hancurkan. Aku memberinya satu kesempatan. Bukan kesempatan kedua, melainkan kesempatan terakhir. Karena sebuah pernikahan tidak hancur saat kebohongan pertama terjadi. Pernikahan hancur saat salah satu pasangan memilih tidak mempercayai orang yang selama ini selalu ada di sisinya. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang pernah menyebutku istri serakah. Karena rekaman CCTV yang mereka lihat hari itu, membuat seluruh ruangan terdiam. Kalau kalian berada di posisi Dian, apakah kalian masih akan memberi Bagas kesempatan, atau memilih mengakhiri pernikahan setelah semua yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka cerita seperti ini,
Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan drama keluarga terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.